yang akan kita baca diturunkan menyangkut antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka setelah mereka berperang di bulan Rajab. Yang di bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu bagian dari bulan haram. Di bulan haram adalah 4 bulan. Yang pertama Rajab, yang kedua Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi 3 bulan berturut-turut plus 1 bulan yang beda sendiri, yaitu bulan Rajab. Ini 4 bulan, yaitu bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan haram, yang di situ diharamkan untuk berperang kecuali jika kita yang diserang. Itu wajib melawan. Jadi yang kisah kemarin ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berperang di akhir Jamadil Akhir. Kemudian mereka berkelanjutan perang sampai memasuki di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan haram, yang kemudian mereka dihina oleh orang kufar ataupun dipersoalkan oleh orang kufar. Yang kata orang kufar, ini orang mukmin, katanya di bulan Rajab tidak boleh berperang. Tapi itu sahabat Rasulullah berperang. Dipersoalkan. Baru kemudian Allah menurunkan ayat yang ingin kita baca malam kemarin, dua malam kemarin, yang isinya untuk menyatakan bahwa mereka itu dimaafkan, mereka mukmin itu dimaafkan, tidak berdosa, karena walaupun pada dasarnya berperang di bulan haram salah satu perbuatan yang dosa besar, yang dosanya besar, tetapi yang dilakukan oleh orang kafir yang lawannya lebih dosa, lebih besar dosanya. Artinya peperangan mereka walaupun terjadi di bulan Rajab dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian setelah mereka selesai berperang, artinya mereka yakin bahwa peperangan mereka ini dimaafkan oleh Allah walaupun terjadi di bulan haram. Tapi saat itu walaupun demikian, walaupun mereka meyakini ini sudah tidak berdosa karena sudah turun ayat kemarin, tapi masih ada keraguan di hati mereka. Bisa jadi dosa kita diampuni oleh Allah, tapi kita pahalanya nggak dapat. Pahala jihad tidak dapat pahala jihad. Ini sahabat ini seperti ini, jadi tidak mempersoalkan. Jadi mereka tujuannya bukan sekedar terlepas dari dosa. Jadi mereka di samping terlepas dari dosa juga ingin mendapatkan pahala. Walaupun yang harus diprioritaskan adalah terbebas dari dosa. Karena kata ulama, al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah ataupun para salihin, para aulia Allah, itu mereka tidak dekat ke Allah melainkan dengan meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang berdosa. Jadi orang-orang yang dekat dengan para Allah, dengan Nabi, dengan Allah, terutama para salihin, syuhada, orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali Allah, itu mereka semua tidak dekat kepada Allah melainkan karena meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat ini jauh 1000 kali lebih penting dibanding melakukan amalan taat. Banyak orang yang jadi wali karena meninggalkan maksiat, walaupun dia amalannya tidak terlalu banyak. Misalkan salat malamnya paling 2 rakaat, ngaji Quran juga enggak terlalu banyak,
salat juga paling salat fardu tidak terlalu banyak salat. Tetapi yang namanya maksiat semua ditinggalkan. Baik maksiat yang menyangkut dengan lidah, baik maksiat yang menyangkut dengan telinga, ataupun menyangkut dengan mata, ataupun yang menyangkut dengan harta. Tidak ada sesuatu harta yang haram yang masuk ke perut kita, baik haram karena memang makanannya haram babi anjing, ataupun haram cara mendapatkannya dengan jalan riba, ataupun dengan jalan mencuri. Ini haram. Jadi al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Allah melainkan gara-gara mereka meninggalkan maksiat, bukan dengan melakukan amalan taat, bukan dengan melakukan amalan taat. Makanya di sini para sahabat lebih mempersoalkan tentang masalah berdosa dibanding mempermasalahkan masalah dapat pahala atau tidak. Nah, mereka berjihad di bulan haram. Mereka takut ini kalau berdosa bagaimana? Akhirnya turun ayat yang menyebutkan bahawa mereka tidak berdosa. Tapi kemudian setelah berdosa baru timbul permasalahan yang kedua. Bisa jadi kalau kita memang tak berdosa, tapi yang takutnya entar pahala jihad tak dapat. Baru jadi mereka mempersoalkan masalah pahala setelah pasti terbebas dari dosa. Artinya begitu juga yang seharusnya kita lakukan untuk jadi dalam hal taat atau melakukan amalan ibadah atau meninggalkan maksiat. Lebih baik tinggal maksiat dibanding melakukan taat. Dan apabila di satu tempat di situ ada maksiat dan di situ ada taat, lebih baik jangan datang. Contoh misalkan sampai ulama fikih mengatakan apabila kita diundang untuk hadiri pesta pernikahan, dasarnya hukum menghadiri wajib menghadiri pesta pernikahan, kecuali kalau di situ ada maksiat, boleh nggak datang? Boleh nggak datang? Contoh misalkan kita hadir sebuah pernikahan, tapi di situ diadakan ada perempuan pakaian segini goyang-goyang depan umum. Boleh nggak datang? Boleh nggak datang? Kecuali kalau misalkan kita itu satu orang yang sangat sangat dihormati, yang ketika datang bakal berhenti itu maksiat semua. Boleh, silahkan kita datang sehingga berhenti semua itu yang penyanyi pada sembunyi dulu misalkan, silahkan, bagus. Tapi kalau misalkan itu penyanyi nggak tahu malu, nggak ada malunya sama sekali, mau depan ustaz, depan kiai tetap menampakkan auratnya, nggak usah. Lebih baik nggak usah datang. Lebih baik tidak usah datang. Boleh nggak datang. Artinya di situ apa? Yang pada dasarnya wajib taat. Arti wajib sesuatu amalan taat. Tapi amalan taat gugur kewajiban ketika di situ ada maksiat. Artinya meninggalkan maksiat lebih diutamakan dari melakukan taat. Lebih diutamakan dibanding melakukan taat. Ini seperti para sahabat. Jadi mereka pertama khawatir kalau berdosa bagaimana. Akhirnya turun ayat, kalian enggak berdosa. Setelah itu baru mereka mikirkan masalah ini kalau enggak dapat pahala bagaimana jihad kita. Baru kemudian Allah menurunkan ayat ini akan kita baca. Baca Allah, innal ladzina amanu. Ini yang mempertanyakan yaitu muslimun syariah yang mereka ikut berperang di bulan Rajab. Baca Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu. Ini sebagai jawaban untuk mereka yang khawatir enggak mendapatkan pahala jihad. Innal ladzina amanu, sesungguh orang-orang yang beriman, kata Allah. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Mana hijrah? Yaitu faraqu awtanahum, mereka yang berpisah dari tanah air mereka, meninggalkan tanah air, seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah, atau hajaru hijrah.
hijrah yang pada dasarnya maknanya adalah hajaru awtanahum, meninggalkan tanah air. Itu makna hijrah. Kemudian wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah mereka mengharapkan rahmat Allah, artinya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharap rahmat Allah, artinya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Apakah Allah terima? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Setelah diampuni dosa mereka, Rahim, Maha Pengasih, artinya mereka diberikan pahala. Ya, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, artinya diampuni dosa. Kemudian Rahim, Maha Rahim, sehingga mereka diberikan pahala. Ini orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun untuk orang mukmin. Orang mukmin dosanya diampuni. Rahim, dan Maha Rahim, sehingga ke orang mukmin mendapatkan pahala. Inilah kisah yang terjadi di beberapa sahabat Rasulullah, yang mereka itu yaitu Sayyidina Abdullah bin Jahash dan kawan-kawan. Sayyidina Abdullah bin Jahash dan kawan-kawan, mereka itulah yang awalnya takut karena takut dari berperang di bulan Rajab, akhirnya diampuni, tidak berdosa. Setelah itu mereka takut tidak mendapatkan pahala, yang akhirnya juga Allah turunkan ayat untuk menjamin pahala mereka, untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan pahala dari jihad yang mereka lakukan. Innal ladzina amanu, sesungguh orang yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka mau berjihad di jalan Allah, yang tujuannya li'i'la'i dinih, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru yang diperangi orang mukmin. Orang mukmin yang ziarah kubur dibom diperangi, ataupun orang mukmin yang tawassul diperangi dibom. Ini tidak, itu bukan jihad li'ila kalimatillah, tapi li'itfa'i kalimatillah. Jihad yang bukan jihad perang yang untuk memadamkan syariat Allah, memadamkan agama Allah. Tapi yang benar jihad adalah jihad li'i'la'i dinih, untuk meninggikan agama Allah, yang jihad melawan kufar seperti yang dilakukan yang terjadi sekarang di Palestina. Ini benar-benar jihad. Kalau jihad bersama muslim, jihad memerangi muslim sendiri, itu bukan jihad, itu pembunuhan, perang saudara kadang-kadang, walaupun dengan membawa dalih-dalih agama, seperti yang terjadi misalkan Saudi lawan Yaman. Yaman perang Saudi, Saudi perang Yaman, Yaman muslim, Yahudi orang Saudi muslim, dua muslim perang. Jihad, ada jihad, bukan jihad. Jihad ada, justru itu perang yang akibatnya menghancurkan agama Islam sendiri, bukan untuk meninggikan kalimat agama Islam. Ini jihad yang sebenarnya adalah jihad yang berfungsi untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perang muslim, semua muslim, meninggal dari pihak ini muslim, yang meninggal dari pihak ini muslim, yang akibatnya pasti justru Islam yang dihancur, yang jadi korban.
la wa wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya Allah jamin ke mereka untuk mendapatkan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pengampun, artinya Allah mengampuni dosa mereka sehingga mereka tidak berdosa. Rahim, Allah rahim ke mereka sehingga Allah memberikan pahala ke mereka, yang akhirnya dua hal yang dikhawatirkan muslim tadi semuanya tidak dijamin oleh Allah. Dosa mereka diampuni, kemudian pahala mereka akan dijamin untuk didapatkan. Allahumma ij'alna mithlahum birahmatika ya arhamar rahimin.